Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi anak-anakku semuanya. Dalam kegiatan workshop kepenulisan ini, kita mengusung tema asiknya menulis cerpen anak. Dari tema tersebut dapat disimpulkan bahwa kita kali ini akan belajar bagaimana cara menulis cerpen anak. Sebelum kita masuk ke dalam materi bagaimana cara menulis cerpen anak, alangkah baiknya kalau kita memahami dulu apa sih cerpen anak itu. Pengertian cerita anak. Apa itu cerita anak? Cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian yang ditujukan untuk anak, menggunakan bahasa sederhana tetapi komunikatif. Alur cerita dibuat sederhana pula, yang terpenting mengandung nilai moral bagi anak. Atau seperti ini, cerita anak itu berisi tentang kehidupan anak-anak, mengangkat permasalahan yang biasa terjadi pada anak-anak. Tokoh utamanya anak-anak, sedangkan orang dewasa itu hanyalah tokoh pendukung. Konsumen atau sasaran pembaca cerita anak memiliki rentang usia 4-12 tahun. Usia ini biasanya masih dipilah lagi, yaitu menjadi playgroup dan TK, SD kelas 1-3, SD kelas 4-6, dan kelas 7 atau usia pra-remaja. Karena itu, bahasa yang digunakan pun harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Untuk siswa playgroup hingga SD kelas 3, biasanya lebih banyak gambar daripada kata-kata. Selanjutnya, gambar akan semakin berkurang dan kata-kata semakin bertambah hingga akhirnya semua diisi kata-kata. Kalau ada gambar hanyalah sebagai ilustrasi pemanis saja. Tujuan menulis cerita anak yaitu untuk menghibur atau sebagai bahan bacaan anak. Selain itu, menulis cerita anak bisa ditujukan untuk menyajikan materi pelajaran dalam bentuk cerita agar pembelajaran lebih menarik. Selain itu, menyampaikan pesan moral secara tersirat dalam cerita sehingga dapat membentuk karakter anak. Membuat cerita anak bisa dari mata pelajaran, contohnya saja IPA. Bisa dibuat dalam bentuk fabel, contohnya ayam dan musang. Ayam bertelur, musang memakan ayam, itu kan ada dalam pelajaran IPA. Mata pelajaran matematika bisa dibuat dongeng, petualangan di dunia angka. Kemudian dalam pelajaran IPS dalam bentuk ensiklopedi. Kemudian untuk pelajaran PPKN, cerita realistis pembentuk karakter. Misalnya seorang anak yang membantu ibunya dalam bekerja, atau seorang anak yang rajin menabung untuk membeli sesuatu. Kemudian untuk pelajaran agama, cerita realistik pembentuk karakter, seperti anak soleh, anak solehah yang mendoakan kedua orang tuanya, seperti itu. Lalu jenis cerita anak itu ada apa saja? Ada cerita fiksi dan ada cerita pendek atau novel anak. Cerita fiksi itu apa? Fiksi yaitu cerita yang tidak nyata, dibuat berdasarkan imajinasi dari si penulis. Antara lain, dongeng. Dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi, bahkan tidak masuk akal, tetapi mengandung pelajaran di dalamnya. Dongeng ini terbagi lagi dalam beberapa jenis, yaitu ada fabel, yaitu cerita tentang binatang. Kemudian ada legenda atau cerita rakyat, kemudian ada sage, kemudian dongeng kontemporer, kemudian ada fairy tale. Nah itu tadi jenis-jenis dongeng ya. Jadi cerita fiksi contohnya adalah dongeng. Dongeng itu terbagi lagi menjadi 5 tadi. Kemudian selain dongeng apa lagi Bu? Nah selain dongeng, kemudian cerita fiksi selanjutnya adalah cerita pendek dan novel anak. Cerita pendek itu cerita yang berdasarkan kehidupan sehari-hari dari seorang anak manusia, ya. Bukan fabel ya. Fabel itu kan cerita tentang binatang. Fabel itu masuknya ke dalam dongeng. Jadi kalau cerita pendek itu cerita yang berdasarkan kehidupan sehari-hari dari seorang anak manusia. Kemudian selanjutnya adalah novel anak.
Novel anak itu adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita tentang kehidupan seorang anak, menonjolkan watak dan sikap tokoh, serta alur cerita yang menarik. Nah, lalu dari mana datangnya ide? Ide itu bisa datang dari pengalaman sendiri, dari pengalaman bermain dengan anak kecil, dari pengalaman yang diceritakan oleh orang lain, atau dari kejadian sekitar. Ada bisa juga ya dari mimpi, kemudian dari alam sekitar, acara di TV, atau buku yang kita baca, atau benda-benda di sekitar kita. Itu semua bisa menjadi sumber ide. Dalam menulis cerita anak, itu ada metode penulisan yang disebut dengan ATAP, yaitu ada awalan, kemudian tantangan, kemudian aksi, kemudian pelajaran. Nah, berikut ini merupakan contoh awalan ya. Putri Melu dan Kopi Rahasia, itu judulnya. Putri Melu tinggal di Istana Pelangi yang dikelilingi oleh taman bunga mawar dan air terjun yang berwarna-warni seperti pelangi. Taman itu dikenal dengan Taman Rubiah. Istana Pelangi dipimpin oleh Raja Segon yang berwibawa dan Ratu Gosani yang rendah hati. Tidak lupa, ada Koki Redi yang selalu siap membuat hidangan spesial dan secangkir kopi untuk menemani Putri Melu, Raja Segon, dan Ratu Gosani. Mereka menghabiskan sore harinya di Taman Rubiah ditemani dua sahabatnya, yaitu burung cempala kuning dan gajah putih. Nah anak-anak, jadi awalan itu berisi tentang pengenalan tokoh utamanya. Kalau di sini kan Putri Melu, kemudian raja dan ratunya. Kemudian selain itu tentang pengenalan setting lokasinya, latar lokasinya, yaitu di mana ini? Di Istana Pelangi. Kemudian mengenalkan apa lagi? Mengenalkan kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Yaitu menghabiskan sore harinya di Taman Rubiah sambil minum secangkir kopi dan hidangan spesial yang dibuat oleh Koki Redi. Sore hari yang ditunggu telah tiba. Ibu, ayo kita minum kopi sambil bermain di Taman Rubiah, kata Putri Melu bersemangat. Baik sayang, ibu akan menyiapkan semuanya bersama Koki Redi, jawab Ratu Gosari. Baik ibu, terima kasih, kata Putri Melu. Kenapa kopinya enak sekali ya? Ucap Melu sambil menghirup wangi kopinya. Tentu saja enak, Koki Redi meracik kopi ini dengan resep rahasianya, kata Ratu Gosani sambil memberikan secangkir kopi untuk Raja Segon. Koki Redi mendengar obrolan tersebut, tersenyum simpul. Sekarang perhatikan contoh tantangan. Anakku, ayah dan ibu akan melakukan tugas kerajaan selama beberapa hari. Putri Melu langsung memotong perkataan ayahnya. Yeay, berarti aku ikut ayah dan ibu dong. Raja Segon menjawab, tidak anakku, untuk kali ini kamu harus tinggal di istana. Kenapa aku tidak boleh ikut? Tanya Putri Melu dengan wajah sedih. Karena ini kegiatan kerajaan yang hanya diikuti oleh raja dan ratu. Ayah dan ibu hanya pergi sebentar. Raja Segon melanjutkan pembicaraan. Ratu Gosani hanya tersenyum dan memeluk putrinya. Selama ayah dan ibunya pergi, Putri Melu terlihat murung. Dia tidak mau menghabiskan masakan yang disiapkan oleh Koki Redi. Putri, apakah ada yang salah dengan masakan hamba? Tanya Koki Redi. Masakanmu sungguh tidak enak, Koki Redi. Aku tidak mau makan. Kopimu juga tidak ada rasanya, bentak Putri Melu. Koki Redi pun menjadi sedih. Burung cempala kuning dan gajah putih terlihat bingung. Mereka juga merasakan hal yang aneh. Ketika matahari terbenam, di samping kamar Putri Melu, burung cempala kuning ditemani gajah putih menyanyikan lagu kesukaan Putri Melu.
Ketika malam tiba, Koki Redi mengunjungi kamar dan melihat Putri Melu tertidur sangat lelap. "Terima kasih burung cempala kuning dan gajah putih. Lihatlah, Putri Melu tertidur pulas," kata Koki Redi dengan bahagia. "Syukurlah, semoga Putri Melu mimpi indah malam ini," kata burung cempala kuning. Mereka pun meninggalkan Putri Melu dan beristirahat. Ratu Gosani ternyata datang ke dalam mimpi Putri Melu. "Anakku, apa yang terjadi padamu? Kamu terlihat murung," tanya Ratu Gosani sambil memeluk Putri Melu. "Aku sedih, Bu. Ketika ayah dan ibu tidak ada, masakan buatan Koki Redi tidak enak. Koki Redi lupa dengan racikan rahasianya," kata Putri Melu sambil menangis. "Anakku, sebenarnya racikan rahasia itu terletak pada senyummu. Tersenyumlah, Nak," kata Ratu Gosani. Tiba-tiba Putri Melu terbangun dan teringat pesan ibunya untuk tersenyum. Dibukanya jendela kamar dan menghirup udara segar itu dalam-dalam. Dengan bersemangat, Putri Melu menyapa kedua sahabatnya yang terlihat di taman. Saat di meja makan, Putri Melu berkata, "Terima kasih teman-teman, kalian sudah menemaniku." Diusapnya burung cempala kuning dan gajah putih dengan sayang. Nah, pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil adalah hadapilah setiap cobaan kehidupan dengan senyuman dan berlapang dada setiap langkah. Rezeki yang sudah Allah tetapkan, maka kamu akan menikmati hidup yang sesungguhnya dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan. Oke anak-anakku, semangat selalu untuk belajar ya. Karena menulis itu bukan karena bakat saja, tetapi karena kita melakukannya berulang-ulang. Menulis cerita anak dimulai dari hal sederhana yang sering dijumpai, kemudian mengembangkan menjadi cerita menarik dan unik. Kita bisa karena biasa, jadi sering-sering berlatih ya, jangan bosan untuk berlatih menulis. Ingat anak-anak, belajar menulis itu mudah, tetapi kalau tidak niat dan keinginan kuat, prakteknya akan susah. Maka mulailah dengan bismillah.